Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, shalom. Berapa banyak yang selalu merasakan kebaikan Tuhan. Sebab itu mari kita naikkan pujian ini. Kita mengagungkan bahwa Dia Allah yang baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau tetap Allah kami yang baik, Engkau tetap Allah kami yang luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, mari bawa terus kami untuk lebih tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami tahu waktu kami tinggal dalam Engkau, maka hidup kami selalu diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, setiap saat dan setiap waktu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
kasih ya Bapa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup,
Persilakan pada Anda. Shalom, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kita semua tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap optimis, tetap antusias, karena ada Yesus Kristus yang selalu menyertai, menolong, memberikan kita kekuatan secara pribadi maupun keluarga kita. Amin. Senyum dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh ada di dalam ibadah bersama Light of Blessing, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami butuh pengurapan dari Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan, sehingga kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan di dalam kebenaran firman untuk kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keluarga besar Light of Blessing, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Light of Blessing luar biasa di bulan Februari diberikan tema yang luar biasa. Jadilah teladan. Luar biasa. Jadilah teladan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Yesus Kristus di dalam kitab Yohanes, dalam Yohanes 13 ayat 15 berkata dengan sangat jelas, berkata demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau kita melihat ya ayat demi ayat dari Yohanes pasal 13 ini berbicara kuat sekali tentang pelayanan, di mana kita harus memiliki kerendahan hati, memiliki ketulusan, ya. Dan Yesus mau kita mengikut teladannya Yesus, supaya kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita menjadi teladan bagi orang lain. Yesus sendiri mengajarkan untuk kita mengikuti teladan, dan kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saya teringat Rasul Paulus. Rasul Paulus juga berkata dengan jelas di dalam kitab 1 Korintus. Perhatikan 1 Korintus, ya. Dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 16, Rasul Paulus berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan mengajarkan untuk apa? Untuk kita mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Dengan kata lain, teladan ini penting. Dan tema bulan Februari, kita diminta untuk apa? Menjadi teladan. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Ini tema yang luar biasa. Ada satu bagian firman Tuhan, saya akan membaca buat kita di dalam kitab Filipi. Rasul Paulus sekali lagi menegaskan, Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya melihat ya firman Tuhan berulang-ulang menggunakan kata teladan, teladan, teladan. Yang saya tahu, jika sesuatu itu diulang-ulang, berarti itu penting. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan gaya hidup kita?
Jadilah teladan. Jadilah teladan di masa pandemik ini. Di tengah-tengah situasi banyak orang khawatir. Di tengah-tengah situasi banyak orang yang bimbang. Banyak orang yang ragu. Bahkan kalau saya melihat banyak orang yang stres karena situasi COVID-19. Di tengah-tengah situasi itu kita orang percaya diminta untuk apa? Jadilah teladan. Jadilah teladan supaya benar-benar kehadiran kita, keberadaan kita membawa dampak yang luar biasa, sehingga orang waktu melihat kita, mendengar kita, mereka merasa dirinya dibangun, mereka rasa dirinya diberkati, dan pastinya mereka bisa melihat ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan pelayanan kita. Jadilah teladan. Pertanyaannya, teladan hidup seperti apa? Teladan hidup yang bagaimana? Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Yesus mengajarkan untuk menjadi teladan. Rasul Paulus, seorang pribadi yang luar biasa, juga mengajarkan untuk apa? Hidup kita harus menjadi teladan. Bapak Ibu jemaat, sekali lagi pertanyaannya, teladan hidup seperti apa yang kita berikan di masa pandemik ini? Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama, teladan hidup yang seperti apa? Satu, teladan hidup di dalam iman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, keluarga besar Life of Blessing, dengar baik-baik. Teladan hidup di dalam iman. Perlihatkan itu kepada orang. Perlihatkan kepada mereka bahwa di tengah-tengah kesulitan pandemik ini, di tengah situasi orang stres, memikirkan COVID-19, ada pribadi-pribadi, ada anak-anak Tuhan, ada suami-suami, ada istri-istri, ada anak-anak, ada orang tua yang tetap memiliki iman yang kuat, tetap memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Oh haleluya, haleluya Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian di dalam kitab Galatia. Saya akan membacakan Galatia pasal 2 ayat 20. Rasul Paulus, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Rasul Paulus. Ya, bagaimana Rasul Paulus hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, iman Rasul Paulus tidak tergoyahkan. Firman Tuhan berkata, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, keluarga besar Life of Blessing, mari letakkan rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Letakkan rasa kepercayaan kita yang total kepada Tuhan. Bangun pribadi kita dengan pengenalan yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Sehingga apa? Apapun yang terjadi, badai yang datang besar sekalipun, iman kita tidak akan pernah goyah. Iman kita akan tetap teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus sendiri berkata dengan sangat jelas, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Desember kemarin, setelah saya pelayanan dari luar kota, saya kena positif COVID-19. 17 hari saya berjuang. 17 hari saya mengalami dalam tanda petik proses Tuhan yang sangat-sangat menguji iman sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang hamba Tuhan. Di tengah rasa panas tubuh 39, badan lemas, tidak bisa makan, ya, suara sampai hilang. Apakah saya harus mengeluh, menggerutu, menyalahkan Tuhan, atau bertanya di mana Tuhan? Tidak. Pengenalan akan Tuhan, mujizat demi mujizat yang saya pernah alami dari Tuhan, itu menjadi patokan luar biasa dalam hidup saya. Bahwa rasa percaya saya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Iman yang saya letakkan di dalam Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Dan saya mengimani bahwa saya akan sembuh, saya akan sehat, saya akan bisa melayani, saya akan tetap bisa menyenangkan hati Tuhan, dan menjaga hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berikanlah teladan hidup kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Di tengah situasi pandemik ini, di tengah orang kebingungan, di tengah banyak orang yang stres, perlihatkan bahwa ada anak Tuhan yang tetap berdiri teguh, tetap berpegang teguh, tetap memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang sedang kita hadapi saat ini? Tetaplah punya iman, tetaplah punya keyakinan, tetaplah berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Masalah boleh datang, badai boleh datang, tapi iman kepada Yesus tidak akan bisa tergoyahkan oleh badai apapun, oleh masalah apapun. Katakan amin. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, di tengah situasi masa pandemi, Bapak Ibu yang pengusaha, apa yang sedang terjadi? Tetaplah punya iman di dalam Yesus. Saya terlalu yakin dan percaya, iman di dalam Yesus adalah iman yang benar. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berilah teladan. Berilah teladan. Jadilah teladan. Hidup di dalam iman. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, teladan apa? Teladan apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus, dan itu kita akan berikan kepada orang lain, sehingga hidup kita jadilah teladan. Amin. Jadilah teladan. Dengar ini baik-baik. Jadilah teladan. Yang kedua, jadilah teladan hidup di dalam doa. Dengar ini baik-baik. Bapak Ibu jemaat keluarga besar Life of Blessing, dengar baik-baik. Jadilah teladan yang kedua, hidup di dalam doa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan. Saya akan lihat di dalam satu bagian, yaitu Efesus pasal 6, ya. Efesus pasal 6. Kita akan lihat bersama satu bagian mulai dari ayat 18. Efesus pasal 6
Apa firman Tuhan katakan? Ayat 18, 19, dan 20. Rasul Paulus berkata demikian melalui firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Kalau kita melihat 3 ayat ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inti dari 3 ayat ini berbicara apa? Hidup di dalam berdoa. Doa. Masa pandemi, situasi COVID-19 ini, banyak orang yang lemah, termasuk orang-orang percaya, termasuk anak-anak Tuhan. Buka media sosial, yang terjadi rip, ada orang meninggal. Karena apa? COVID-19. Itu yang sering kita lihat. Nah, saya mau katakan dengan baik-baik, di tengah situasi seperti ini, mari kita jadi teladan bagi orang lain. Dalam hal apa? Hidup di dalam doa. Perlihatkan bahwa kita anak-anak Tuhan di situasi sulit seperti COVID-19, di situasi di tengah-tengah keadaan pandemik ini, masih ada pribadi-pribadi yang tetap hidup di dalam doa, hidup di dalam berdoa. Ada keluarga-keluarga yang tetap memiliki mesbah-mesbah doanya. Ada suami-suami, ada istri-istri, ada anak-anak, ada orang tua yang tetap menjaga hidup di dalam doa. Amin. Doa itu penting. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, waktu saya, istri, ketiga anak saya, dan hamba Tuhan yang di rumah, saudara Prima, kami mengalami sakit di bulan Desember itu. Sehingga ada beberapa pelayanan tidak bisa dilakukan karena situasi COVID-19. Dengar baik-baik, apa yang kami lakukan? Kami tidak putus asa, kami tidak menyerah. Yang kami lakukan apa? Kami tetap berseru memanggil nama Yesus. Kami tetap berdoa. Tidak putus-putusnya saya di kamar secara pribadi, tidak henti-hentinya berdoa, tidak putus-putusnya saya berlutut. Saya memanggil hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memberikan kita kepastian, yang memberikan kita kesembuhan. Hanya nama Yesus. Panggil nama itu, karena nama itu yang memberikan kita kekuatan. Panggil nama itu melalui apa? Doa. Doa dan doa. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Hidup di dalam berdoa. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jadilah teladan. Hidup di dalam berdoa. Biarkan orang lain tahu. Bukan berarti kita sombong, tidak. Tapi di tengah-tengah pandemi, kita harus jadi teladan. Kita harus memperlihatkan bahwa sesulit apapun, kita masih bisa berdoa. Seberat apapun keadaan, kita masih bisa berdoa. Dan percayalah, waktu kita berdoa, apa yang kita alami? Kita akan mengalami ketenangan. Iya. Kita akan mengalami ketenangan. Yang kedua, kita akan mengalami kekuatan dari Allah. Dan yang ketiga, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Artinya apa?
Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dibutuhkan di tengah-tengah masa pandemik ini, ya, pribadi-pribadi, suami, istri, anak, orang tua, keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tetap menjaga mesbah doa di dalam keluarganya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya di dalam keluarga menekankan sekali, ya, setiap malam di meja makan kami berkumpul, kami berdoa, kami bersyafaat, ganti-gantian, ya, saya, istri, anak-anak itu ganti-gantian. Reinhard, Joy, Darlen, dan hamba Tuhan yang di rumah Prima, kami berdoa, kami bersyafaat, kami berdoa, kami berseru memanggil nama Tuhan, kami berdoa untuk keperluan banyak orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jadilah teladan. Jadilah teladan bagi keluarga kita. Jadilah teladan bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Jadilah teladan bagi sesama kita. Jadilah teladan. Yang kedua, hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Keadaan sulit itu fakta. Situasi berat itu benar. Tapi di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah situasi yang berat, masih ada doa yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin, dengar baik-baik, dalam Matius pasal 18, kebenaran firman Tuhan sangat jelas. Ayat 19 dan 20. Firman Tuhan katakan apa? 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku meminta, maka Bapakku di sorga akan mendengar. Sekali lagi, doa, doa, doa. Jadilah teladan di dalam hidup doa kita. Amin. Yang manusia tidak bisa lakukan melalui doa, itu bisa Allah lakukan. Amin. Percayalah, bukankah kebenaran firman Tuhan berkata, doa orang benar, dengar ini, doa orang benar besar kuasanya. Oh, haleluya, haleluya. Beberapa hari yang lalu, seorang rekan kita, ya, memberikan kesaksian di dalam grup WA. Bagaimana situasi yang sangat-sangat kritis. Sangat-sangat kritis. Istrinya sakit. Diberitahu di grup. Lalu kami berdoa. Bau-bau berdoa. Kendari berdoa. Dengar baik, Gorontalo berdoa. Pontianak berdoa. Surabaya berdoa. Kita berdoa, kita satukan hati, satukan iman, satukan percaya. Kita topang dengan doa. Apa yang terjadi? Kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa, istri yang sakit, yang sulit untuk bernafas. Kuasa Tuhan menjamah. Mujizat terjadi. Pemulihan dinyatakan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, rekan sahabat, jadilah teladan, jadilah teladan di dalam hidup doa kita. Amin. Yang ketiga, ya, kita akan tetap melihat dari Rasul Paulus di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus, kita harus jadi teladan di dalam hal apa? Saya akan membacakan 1 Korintus 13
Firman Tuhan berkata dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 3 ayat ini saya mau katakan berbicara tentang kasih itu penting. Kasih itu sangat-sangat penting. Kasih itu sangat-sangat dibutuhkan. Artinya, jadilah teladan. Tidak hanya di dalam hidup iman kita, tidak hanya hidup di dalam doa kita, tapi yang ketiga, jadilah teladan hidup di dalam kasih. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di tengah situasi pandemi, dengar baik-baik, dibutuhkan anak-anak Tuhan tetap menjadi teladan yang penuh dengan kasih, penuh perhatian. Amin. Mau peduli dengan orang, mau berbagi buat orang. Dan hanya kasih Yesus yang bisa menggerakkannya. Hanya kasih Yesus yang membuat kita bisa bertindak. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan pandemik ini, dibutuhkan kasih dari hidup kita. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang punya kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita harus lebih banyak peduli, kita harus lebih banyak perhatian, bahkan disertai dengan tindakan kita berbuat kebaikan, karena itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik hal ini. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Hidup di dalam iman, mantap. Hidup di dalam doa, luar biasa. Tapi yang lebih dahsyat lagi, kalau kita melakukan yang ketiga, jadilah teladan. Hidup di dalam kasih. Amin. Biarkan orang bisa merasakan ada Yesus dalam hidup kita. Biarkan orang bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Dan itu bisa waktu Bapak, Ibu, dan saya benar-benar mengalami kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup suami, ada dalam hidup istri, ada dalam hidup anak-anak, ada di dalam keluarga-keluarga Kristen. Kasih dari Yesus. Oh haleluya, betapa indah dan dahsyat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jadilah teladan. Jadilah teladan. Yang pertama, jadilah teladan hidup di dalam iman. Yang kedua, jadilah teladan hidup di dalam doa. Dan yang ketiga, jadilah teladan hidup di dalam kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan untuk kita mengasihi. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, jikalau kita mengasihi, kita lahir dan kita mengenal Allah. Karena apa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah memberikan teladan bahwa Allah mengasihi manusia. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kasih Yesus mengajarkan apa? Untuk kita mau mengasihi.
Di tengah situasi pandemi, jadilah teladan. Hidup di dalam iman, hidup di dalam doa, hidup di dalam kasih. Percayalah, sukacita, damai sejahtera dari Allah memenuhi kehidupan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, penyembahan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, untuk kami tetap hidup menjadi teladan bagi sesama kami. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami benar-benar menjadi teladan. Dan kami benar-benar mau jadi teladan di dalam hidup iman kami. Hidup di dalam doa. Hidup di dalam kasih. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa buat rekan sahabat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan akan memberkati apapun yang menjadi pergumulan di tengah situasi pandemik ini. Kami percaya tangan Tuhan memegang hidup mereka, tangan Tuhan memberikan kekuatan, tangan Tuhan membuat mereka tenang, dan kuasa Tuhan akan menyatakan mujizat yang luar biasa. Hamba berdoa yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah di dalam nama Yesus dikuatkan, yang sedih di dalam nama Yesus dihiburkan, yang memiliki masalah di dalam nama Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga besar Light of Blessing, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan senantiasa menyertai dan Tuhan akan memberkati. Berkati pelayanan Light of Blessing. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jadilah teladan. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka hati untuk jauh.